Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 14 episode 11. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Gunung Petir Dalam adalah sebuah tempat yang cukup terkenal di wilayah perang binatang ini. Dan alasan kenapa tempat itu sangat penting adalah karena tempat ini merupakan salah satu dari 8 faksi teratas yang berada di wilayah perang binatang ini. Sebagai bos besar dari wilayah ini, Gunung Petir Dalam menguasai sebagian besar area, dan hal itu jaraknya cukup luas, mencapai puluhan ribu mil. Semua faksi yang ada di tanah luas ini, mereka di bawah naungan dari Gunung Petir Dalam. Dan tidak diragukan lagi, Gunung Petir Dalam adalah penguasa sejati dari tempat ini. Hari ini merupakan hari yang paling meriah dari Gunung Petir Dalam setiap tahunnya, karena di tempat itu sendiri akan mengadakan pertemuan gunung, dan setiap pertemuan dihadiri oleh para jenderal besar yang biasanya memimpin bawahan mereka sendiri ketika melakukan kampanye. Di saat yang sama, berbagai faksi besar dan juga kecil yang berada di dalam jangkauan dari Gunung Petir Dalam, mereka juga akan datang ke tempat ini sambil membawa upeti, dan mereka juga memberikan penghormatan tingkat tinggi pada Komandan Iblis yang menjadi penguasa Gunung Petir Dalam. Oleh karena itu, tatapan mata Lindong kali ini terlihat cukup terkejut dan juga cukup heran ketika dia mengikuti Xiaoyan menuju wilayah Gunung Petir Dalam. Lindong bisa melihat berbagai kelompok yang telah berkumpul dari segala arah. Tampaknya Gunung Petir Dalam ini memang sebuah tempat yang cukup mengesankan. Ketika melihat sebuah keheranan di raut wajah Lindong, Xiaoyan pun kini segera tertawa, yang kemudian mengatakan, "Kakak, wilayah dari Gunung Petir Dalam ini membentang puluhan ribu mil, dan ada faksi yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran tinggal di wilayah ini. Meskipun Gunung Petir Dalam mengabaikan pertarungan antar faksi-faksi ini, namun mereka semua harus membayar upeti tahunan kepada Gunung Petir Dalam." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia merasa bahwa Gunung Petir Dalam ini adalah seperti sebuah kerajaan, sementara berbagai faksi yang ada di bawahnya itu merupakan rakyat dari Gunung Petir Dalam ini. Maka dari itu, mereka harus mengakui kepemimpinan dari Gunung Petir Dalam jika mereka semua masih ingin bertahan hidup dari wilayah ini. Jika tidak, maka pada saat pasukan dari Gunung Petir Dalam tiba, pasti hal itu akan segera berubah menjadi pembantaian, karena yang kuat akan selalu menelan yang lemah, dan itu adalah aturan mutlak yang tidak akan pernah bisa berubah di wilayah iblis ini. Ketika pasukan pemakan harimau telah sampai di Gunung Petir Dalam, hal itu membuat banyak faksi yang ada di tempat ini memiliki ekspresi ketakutan di raut wajah mereka. Siapapun orang yang telah datang dan tinggal di wilayah dari Gunung Petir Dalam, maka mereka semua akan sangat akrab dan juga tahu tentang kekuatan tempur dari pasukan pemakan harimau. Bahkan beberapa faksi yang sangat besar telah menderita kerugian ketika didatangi oleh pasukan pemakan harimau ini. Jalan menuju puncak dari Gunung Petir Dalam kali ini telah dijaga dengan sangat ketat. Banyak tatapan mata melihat tajam pada para pengunjung yang ingin memasuki Gunung Petir Dalam. Namun pada saat pasukan pemakan harimau mendekat, suasana tegang pun segera muncul di tempat ini. Ekspresi para tentara penjaga yang awalnya terlihat dingin dan acuh tidak acuh, kini mereka semua berubah menjadi cukup gelisah. Dalam tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Setelah sampai di pos pemeriksaan, seorang pria yang menggunakan baju besi berwarna hitam kini melihat pada pasukan pemakan harimau. Dia pun menangkupkan kedua tangannya, lalu tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Haha, Jenderal Api, ternyata dirimu telah tiba di tempat ini. Dan aku percaya bahwa saudara Jenderal Api seharusnya mengetahui aturan dari Gunung Petir Dalam. Semua pasukan hanya bisa menempatkan diri mereka di kaki gunung dari Gunung Petir Dalam ini." Xiaoyan pun hanya melirik pria itu. Dia pun sedikit tersenyum lalu mengatakan, "Jenderal Tian-e, apakah tentara buaya langitmu mencoba menghentikan tentara pemakan harimauku?" Ekspresi yang cukup jelek kali ini telah muncul di raut wajah Jenderal Tian-e. Dia hanya bisa tertawa datar lalu mengatakan, "Apa yang Jenderal Yan katakan
Aku hanya mengikuti aturan dari Gunung Petir dalam ini. Jika kamu merasa keberatan dengan kata-kataku sebelumnya, maka kamu bisa datang dan mencari Komandan Iblis untuk protes tentang hal ini. Ada banyak orang di sekitar tempat ini yang secara diam-diam menyaksikan adegan dari Jenderal Tian E dan juga Jenderal Yan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara, karena semua orang mengetahui bahwa Jenderal Yan ini dan juga Jenderal Tian E yang berasal dari Gunung Petir Dalam, mereka berdua sebenarnya tidak akur. Pada saat itu, bahkan kedua belah pihak telah saling melakukan pertarungan. Namun hasil akhirnya adalah sesuatu yang mengejutkan banyak orang, karena tentara buaya langit yang dikenal sebagai pasukan dengan kekuatan tempur terhebat pada saat itu mengalami kekalahan telak di tangan tentara pemakan harimau yang baru saja dibentuk oleh Jenderal Yan. Dan tepat setelah pertempuran itu, pasukan pemakan harimau pun berangsur-angsur menjadi terkenal, yang kemudian mereka diangkat menjadi pasukan terkuat dari Gunung Petir Dalam. Xiaoyan kali ini hanya bisa tersenyum tipis ketika dia mendengar bahwa Jenderal Tian E membawa-bawa nama dari Komandan Susong. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari Jenderal Yan kini telah berubah menjadi sangat menakutkan. Jenderal Tian E ini adalah seseorang yang berada di bawah pimpinan langsung dari Komandan Susong. Dia jelas akan menjadi penghalang jika kelompok dari Xiaoyan ingin menyerang Komandan Susong. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan dia kini berkata pada pasukan pemakan harimaunya, "Tentara harimauku, dengarkan, istirahatlah kalian semua di kaki gunung ini." Dalam sekejap saja, tentara pemakan harimau itu mereka mengeluarkan suara secara serempak. "Baiklah, Jenderal." Segera setelah itu, mereka pun mundur dan mengambil tempat duduk, kemudian beristirahat di kaki gunung ini. Sementara ekspresi gelap sekarang telah muncul di dalam raut wajah dari Jenderal Tian E, karena dia benar-benar tidak suka dengan tindakan dari Jenderal Yan tanpa sedikit pun memberikan wajah pada dirinya. Xiaoyan pun segera melompat turun dari binatang besar yang menjadi tunggangannya. Dia lalu tersenyum pada Lindong sambil mengatakan, "Kakak, ayo kita segera pergi, karena kita harus segera menuju puncak gunung dari Gunung Petir Dalam ini." Lindong pun langsung menganggukkan kepalanya dan dia juga turun dari hewan tunggangannya sambil mengatakan, "Baiklah." Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Jenderal Tian E melihat pada Lindong, yang kemudian dia bertanya, "Tunggu dulu, siapa orang ini? Kenapa dia terlihat begitu asing?" Mendengar pertanyaan dari Jenderal Tian E, Xiaoyan pun segera melihatnya dengan tatapan mata yang cukup marah. Yang kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Dalam sekejap saja, ekspresi raut wajah dari Jenderal Tian E menegang, dan dia kali ini melonjakkan energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Pada saat ini Jenderal Tian E cukup khawatir jika Jenderal Api akan secara diam-diam menyerang dirinya. Ketika Xiaoyan akan meluapkan emosinya, tiba-tiba saja Lindong menghentikan Xiaoyan. Setelah itu, Lindong pun tertawa ke arah Jenderal Tian E sambil mengatakan, "Haha, Jenderal, perkenalkan, aku adalah Lindong, dan Jenderal Yan ini adalah saudaraku. Aku datang ke tempat ini adalah untuk mengambil kesempatan supaya diriku bisa melihat yang namanya Komandan Iblis." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Jenderal Tian E dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara banyak pimpinan dari berbagai faksi yang ada di tempat ini, mereka juga tercengang. Lalu mereka semua mengatakan, "Saudara dari Jenderal Yan." Banyak orang berpikir, sejak kapan harimau ganas itu yang hanya tahu cara membunuh bisa memiliki saudara pada saat ini? Apalagi saudaranya itu berasal dari ras manusia. Sambil mendengus dingin, tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan, "Dia adalah kakak laki-lakiku." Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi cukup sunyi. Banyak orang ini cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Jenderal Api. Di dalam hati semua orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja mengatakan, "Sejak kapan harimau yang ganas dan arogan ini, yang bahkan Komandan Iblis tidak bisa menjinakkannya, bersedia memanggil seorang manusia dengan sebutan kakak laki-laki?"
Jenderal Tian E kali ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia mengingat sesuatu yang kemudian mengatakan, "Lindong, apakah kamu adalah manusia yang dikabarkan telah mengalahkan gubernur dari kota Piton Darah?" Karena selama ini Jenderal Tian E juga mengetahui tentang rumor manusia yang bernama Lindong yang telah menyebar di wilayah perang binatang ini. Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara tatapan mata dari Jenderal Tian E kini masih melihat pada Lindong. Dia pun merenung sedikit sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan kemudian mengatakan, "Saudara Lindong, kalau begitu silakan naik ke atas gunung." Meskipun Jenderal Tian E telah mendengar bahwa Lindong berhasil mengalahkan Cao Ying, namun orang itu hanyalah seorang gubernur kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Petir Dalam. Namun pada saat ini, Jenderal Tian E percaya bahwa kemungkinan Lindong memiliki beberapa kemampuan, tapi dia masih tidak menjadi ancaman seperti Jenderal Yan. Lindong hanya bisa menangkupkan kedua tangannya, lalu dia mengatakan, "Terima kasih banyak Jenderal Tian E." Segera setelah itu, Lindong dan juga Xiao Yan pun berjalan melewati jalan kecil yang dijaga dengan ketat, dan keduanya ini telah benar-benar menghilang ketika naik ke atas Gunung Petir Dalam. Jenderal Tian E pun memandangi sosok dari Xiao Yan dan juga Lindong yang telah menghilang. Kedua matanya kini segera menyipit, dan kemudian Jenderal Tian E memanggil salah satu bawahan lalu mengatakan, "Laporkan masalah ini kepada Komandan Iblis. Biarkan aku melihat trik apa yang bisa mereka lakukan." Setelah mengatakan hal ini, Jenderal Tian E pun tertawa dengan cara yang cukup aneh. Cerita kemudian berpindah ke puncak gunung. Dari Gunung Petir Dalam ini, di tempat itu sendiri ada banyak aula besar yang menjulang tinggi ke langit. Sementara formasi cahaya juga telah muncul di atasnya. Hal ini sebenarnya adalah formasi pelindung dari Gunung Petir Dalam. Di saat yang sama, puncak utama dari Gunung Petir Dalam ini sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Berbagai suara pun juga telah memenuhi tempat ini dan membuatnya menjadi cukup ramai. Lindong yang ikut bersama dengan Xiao Yan, mereka berdua masih melesat menuju puncak gunung tertinggi. Dan tiba-tiba saja, pada saat ini mereka berdua telah sampai di aula yang benar-benar besar. Pada saat Lindong melihat banyaknya orang telah masuk ke dalam aula itu, dia pun merasa tidak berdaya, kemudian berkata dalam hati, "Gunung Petir Dalam memang sangat menakutkan. Sebenarnya, faksi-faksi yang dia kuasai sangat banyak seperti ini. Dan kali ini, Xiao Yan bagaimanapun juga merupakan jenderal teratas dari Gunung Petir Dalam. Oleh karena itu, dia langsung mengajak Lindong menuju aula utama di bawah tatapan mata banyak orang. Segera setelah itu, Xiao Yan dan juga Lindong menuju kursi besar yang ada di depan sana. Dan dengan santai, mereka pun mengambil posisi untuk duduk. Xiao Yan ini dianggap sebagai orang paling penting karena posisinya hanya berada tepat di bawah dari Komandan Iblis, pimpinan Gunung Petir Dalam ini. Banyak pasang mata segera melihat pada Xiao Yan, dan setelahnya orang-orang yang ada di tempat ini menoleh pada Lindong dengan tatapan mata yang cukup bingung. Semua orang berpikir, kenapa ada ras manusia yang berani duduk di samping dari Jenderal Api? Namun Lindong sendiri memilih untuk mengabaikan tatapan mata dari banyak orang. Dia segera mengambil posisi duduk bersila sambil memejamkan matanya, dan seolah-olah Lindong tidak mendengar kebisingan yang ada di tempat ini. Setelah Xiao Yan dan juga Lindong mengambil posisi untuk duduk, beberapa jenderal yang lainnya kini juga telah muncul, karena sebenarnya mereka adalah Jenderal Centong dan juga 4 jenderal yang lainnya yang telah ditemui Lindong malam tadi. Mereka semua hanya bertukar pandang secara singkat. Selanjutnya mereka mengambil posisi duduk di kursi masing-masing. Pada saat Lindong melihat kelompok dari Jenderal Centong, dia masih bisa melihat beberapa kecemasan yang terlintas dalam tatapan mata mereka. Karena sebenarnya apa yang mereka rencanakan hari ini adalah sesuatu yang besar, dan itu akan menyebabkan keributan di wilayah perang binatang ini. Selain 5 jenderal, Lindong juga telah melihat 3 jenderal lainnya yang dianggap sebagai bawahan langsung dari Shuzong. Salah satunya adalah Jenderal Tian E yang telah ditemui Lindong sebelumnya. Dan kemudian
satu jenderal lagi juga tampak familiar karena dia merupakan Jenderal Gunung Mengsan yang pada saat itu memimpin pasukan menuju Desa Ekor 9 dengan maksud untuk menangkap Lindong. Pada saat ini, Jenderal Gunung Mengsan wajahnya terlihat sangat suram ketika dia melihat Lindong dan juga Xiaoyan. Tanpa daya, Jenderal Mengsan hanya bisa mengebuskan nafasnya yang kemudian segera mengambil tempat duduknya. Sementara jenderal yang terakhir adalah seorang wanita cantik dan tubuhnya sangat seksi. Wanita ini memiliki tato kucing di lengannya. Penampilan dari wanita cantik ini telah menarik banyak pasang mata dari orang-orang yang hadir di tempat ini. Namun si wanita benar-benar mengabaikan tatapan dari banyak orang. Selanjutnya, mata dari wanita cantik ini langsung melihat pada Lindong dan kemudian menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapan mata wanita cantik ini. Tampaknya hal itu mengandung sebuah kepahitan yang cukup tersembunyi. Lindong yang bisa mendeteksi tatapan mata dari wanita cantik itu tiba-tiba saja melirik pada Xiaoyan. Sambil tertawa, Lindong pun bertanya, "Xiaoyan, sebenarnya kau memiliki hubungan apa dengan gadis cantik itu?" Jika orang yang bertanya seperti ini adalah orang lain, kemungkinan Xiaoyan akan mengabaikannya. Tapi karena yang bertanya adalah Lindong, Xiaoyan pun tanpa daya hanya bisa menjawabnya, "Kakak, aku benar-benar tidak paham dengan gadis itu. Dia adalah gadis yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku hanya memukulnya 1 kali, namun hingga pada saat ini dia terus menggangguku." Lindong pun lalu bertanya dengan nada yang cukup heran, apakah dia berhubungan langsung dengan Komandan Suzong? Xiaoyan pun kemudian menjelaskan, tidak juga, karena dia adalah seseorang yang berasal dari suku kucing surgawi 9 kehidupan. Dia berhutang budi pada Suzong dan tinggal di tempat ini hanya untuk membayar hutang budinya. Lindong pun cukup terkejut, lalu dia mengatakan, sebenarnya gadis itu berasal dari suku kucing surgawi 9 kehidupan. Karena Lindong tahu bahwa suku kucing surgawi merupakan salah satu dari 8 suku raja besar. Hal ini membuat Lindong paham bahwa wanita cantik itu bukanlah seseorang yang sederhana. Tidak lama kemudian wanita cantik ini telah berjalan mendekat pada Lindong dan juga Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung memelototi Xiaoyan sambil mengatakan, "Hei, kamu mengalahkanku terakhir kali. Dan kita sudah sepakat, jika kita bertemu lagi, maka kita akan melakukan pertarungan. Namun sudah sangat lama, kenapa kamu tidak datang untuk mencari diriku?" Lindong hanya bisa memandangi wanita cantik itu. Selama ini dirinya telah banyak bertemu dengan banyak wanita cantik. Namun ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat wanita yang benar-benar seksi dan memiliki keberanian seperti itu. Di sisi lain, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Dengan nada yang tidak sabaran, dia menjawabnya, "Aku tidak memiliki waktu untuk berurusan denganmu." Mendapat jawaban seperti itu dari Xiaoyan, wanita cantik ini terlihat cukup marah, lalu mengatakan, "Kau?" Dan detik kemudian, wanita cantik ini menekan emosi di dalam hatinya. Dia melihat pada Lindong sambil mengerutkan keningnya penuh dengan keheranan. Dan kemudian wanita cantik ini mengatakan, "Jenderal Api, kau benar-benar membawa manusia untuk bergabung dengan pertemuan gunung kita." Lindong yang mendengar ucapan dari wanita cantik itu, dia bisa melihat bahwa sebenarnya gadis cantik ini memang sengaja menarik Lindong untuk memprovokasi Xiaoyan supaya dia marah dan melakukan pertarungan dengan dirinya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terganggu. Ekspresi wajahnya masih terlihat tenang, yang kemudian dia menjawabnya, "Sudahlah, dia itu adalah kakak laki-lakiku." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, wanita cantik itu pun terkejut, karena selama ini dia jelas menyadari karakter asli dari Jenderal Api. Bahkan Komandan Suzong tidak mampu membuatnya tunduk. Namun manusia kecil ini benar-benar membuat Xiaoyan mengakui sebagai kakak laki-lakinya. Dan wanita cantik itu jelas bisa mendengar sebuah rasa hormat dari seorang Xiaoyan kepada Lindong yang ada di sebelahnya. Dan ini adalah pertama kalinya wanita cantik itu melihat Xiaoyan yang selama ini kejam dan tidak berperi kemanusiaan
memperlakukan orang lain dengan cara yang begitu sopan. Ketika menyadari hal ini, wajah dari wanita cantik yang awalnya arogan dengan cepat berubah menjadi sangat lembut ketika tatapan matanya melihat pada Lindong. Dan hal ini dia lakukan dengan cara yang cukup menggoda. Segera setelah itu, wanita cantik ini pun tersenyum sambil mengatakan, "Kakak Lindong, ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Perkenalkan, namaku adalah Huo Miao dan aku adalah calon adik iparmu." Dalam sekejap saja, semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya, memiliki perubahan ekspresi ketika mendengar kata-kata dari Huo Miao. Mereka semua jelas mengerti bahwa Huo Miao itu memiliki karakter sebagai kucing liar dan juga arogan. Tapi kali ini, sikapnya benar-benar telah berubah menjadi sangat lembut. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Huo Miao ini? Lindong kali ini menatap wajah dari Huo Miao yang masih tersenyum di depannya. Segera setelah itu, Lindong pun tanpa sadar, dia tersenyum sambil mengatakan, "Terima kasih banyak telah merawat Xiaoyan." Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Miao pun sangat terkejut dan sebuah senyuman yang aneh kini segera terlintas di raut wajahnya. Yang kemudian Huo Miao pun melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Hah? Kau memanggilnya Xiaoyan?" Karena Huo Miao tidak pernah membayangkan bahwa Jenderal Api, seorang pemuda yang sangat ganas dan juga garang yang membuat semua orang ketakutan, sebenarnya memiliki nama panggilan yang lucu, dan itu adalah Xiaoyan yang artinya api kecil. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan pun melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Kakak." Sementara Lindong sendiri hanya bisa tertawa ketika melihat Xiaoyan, dan hal itu membuat Lindong pun mengatakan, "Kau sekarang bahkan tahu tentang caranya menjaga citramu. Baiklah, kalau begitu, Nona Huo Miao, perkenalkan, ini adalah adikku Lin Yan." Huo Miao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun tatapan matanya masih melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Kakak Lindong, tapi sepertinya adikmu itu tidak membutuhkan perawatan dariku, dan aku juga tidak memiliki keberanian untuk melakukannya." Lindong bisa mendengar sedikit kebencian dari suara Huo Miao ini. Detik berikutnya membuat Lindong langsung tersenyum karena dia tahu sepertinya Huo Miao pada saat ini memang menyukai Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri sikapnya terlalu dingin menghadapi gadis cantik seperti Huo Miao. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan pun mengerutkan kening, lalu dia mengatakan pada gadis itu, "Omong kosong apa yang kau katakan di hadapan kakak laki-lakiku?" Kata-kata ini membuat Huo Miao cemberut. Dia cukup marah dengan sikap Xiaoyan yang benar-benar sangat keras. Segera setelah itu, Huo Miao pun mengatupkan giginya sambil berbalik dan pergi. Namun suara yang samar secara diam-diam telah dikirimkan oleh Huo Miao ke telinga Lindong dan juga Xiaoyan. Dia pun kali ini mengatakan, "Kalian berdua, tolong berhati-hatilah hari ini." Mendengar kata-kata dari Huo Miao, gelas yang ada di tangan Lindong pun sedikit bergetar. Tatapan matanya sedikit menyipit karena Lindong tahu sepertinya Huo Miao ini menyadari tentang sesuatu. Mungkinkah itu adalah tentang Komandan Suzong yang benar-benar akan bergerak dan menghadapi Xiaoyan hari ini? Dalam sekejap saja, niat membunuhnya sangat mengerikan kini juga telah melonjak di dalam tatapan mata dari Xiaoyan. Namun dengan cepat, dia segera menekannya. Lindong pun segera meletakkan gelas yang ada di tangannya. Dia kemudian tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Hei, wanita itu terlihat cukup cantik dan dia juga cukup baik. Sepertinya dia itu suka padamu loh." Xiaoyan pun cukup bingung dengan kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu dia hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjalin hubungan dengan gadis itu. Apalagi kita belum melakukan balas dendam. Bagaimana bisa aku memiliki pemikiran untuk bercinta dengan gadis seperti itu?"
Lindong hanya bisa tersenyum lembut ketika dia menanggapi kata-kata dari Xiaoyan. Hei, balas dendam adalah balas dendam. Meskipun kita harus membalas dendam hari ini, namun kita juga harus menikmati hal-hal yang memang harus dinikmati. Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong terlihat penuh dengan penyesalan karena harimau bodoh yang selama ini selalu mengikutinya. Kali ini, dia telah benar-benar tumbuh menjadi harimau dewasa yang memiliki pemikiran sendiri. Namun Xiaoyan hanya menjawab perkataan Lindong sambil tersenyum. Sudahlah kakak, mari kita bicarakan hal ini lain kali. Dan tampaknya Gunung Petir Dalam hari ini memang ditakdirkan untuk berada di dalam kekacauan. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia juga tahu bahwa sepertinya Komandan Shuzong tidak akan menahan dirinya lebih lama lagi. Seiring berjalannya dengan waktu, aula besar ini yang terlihat cukup luas menjadi semakin ramai. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah para pimpinan dari berbagai faksi terkemuka di bawah naungan dari Gunung Petir Dalam. Sementara gubernur dari kota Piton Dara sebenarnya juga telah hadir di tempat ini. Namun mereka semua hanya terlihat seperti rakyat jelata. Tidak lama kemudian, dong, dong, suara lonceng pun berbunyi di tengah-tengah suasana yang cukup ramai di dalam aula besar ini. Dalam sekejap saja, seluruh aula menjadi sangat sunyi dan tatapan mata banyak orang melihat pada kursi tahta yang ada di depan sana. Sebuah tawa tiba-tiba saja menggelegar di dalam aula besar. Hahaha, hari ini adalah pertemuan dari Gunung Petir Dalam milikku. Terima kasih banyak untuk semua orang yang telah hadir. Dan aku Shuzong pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak pada semua orang yang ada di tempat ini. Setelah kata-kata ini terdengar, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam pun melesat dari luar aula. Dan hal itu segera menuju pada kursi tahta yang ada di depan sana. Tidak lama kemudian, cahaya ini pun berubah menjadi sosok pemuda yang kekar yang telah duduk di atas kursi tahtanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan hal itu membuat banyak orang memiliki ketakutan. Tidak lama kemudian, seluruh aula pun sekarang telah bergema. Selamat datang Komandan Iblis. Sementara tatapan dari mata Lindong sendiri melihat pada pemuda yang ada di atas kursi tahta. Dia adalah seorang pemuda dengan tubuh yang sangat besar dan tidak kalah dengan tubuh dari Xiaoyan. Lindong pun kemudian mengatakan, apakah dia adalah penguasa dari Gunung Petir Dalam dan merupakan salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang ini. Sebenarnya dia adalah Shuzong. Tidak lama kemudian, Lindong bisa merasakan bahwa tubuh dari Xiaoyan telah dicondongkan ke arah depan ketika dia melihat kemunculan dari Shuzong. Penampilan dari Xiaoyan saat ini seolah-olah seperti harimau ganas yang akan segera bergerak dan menerkam mangsanya. Lindong hanya dengan lembut mengulurkan tangannya, kemudian menepuk tubuh dari Xiaoyan. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil tersenyum. Ketika melihat senyuman di raut wajah Lindong, tubuh tegang dari Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi cukup rileks. Shuzong yang telah duduk di kursi tahtanya melihat semua orang yang telah hadir, yang kemudian dia tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, haha, hari ini adalah acara akbar yang cukup langka dari Gunung Petir Dalamku. Tidak ada dari kalian semua yang bisa pergi sebelum kalian semua mabuk di dalam pesta ini. Silahkan kalian semua bersenang-senang hari ini. Setelah mendengar ucapan seperti ini, banyak tatapan mata orang terlihat cukup gembira ketika dia melihat pada Shuzong. Rasa takut yang mereka miliki sebelumnya benar-benar telah menghilang. Dan kemudian mereka mengatakan, Komandan Iblis, Anda benar-benar master yang sangat brilian. Mendapat pujian seperti ini, Shuzong hanya bisa tertawa dengan keras. Dia pun melambaikan tangannya dan menyuruh para pelayan wanita untuk membawakan anggur demi melayani semua tamu yang telah datang ke tempat ini. Dan hal itu dalam sekejap saja membuat suasana dari aula menjadi cukup ramai. Detik berikutnya, tatapan mata dari Shuzong melihat pada para jenderal yang ada di bawahnya, kemudian bergeser
untuk sejenak melihat Lindong dan juga Xiaoyan. Segera setelah itu, Shuzong pun mengatakan, "Semuanya dengarkan. Gunung petir dalamku ini tidak bisa dipisahkan dari 9 jenderal besarku. Dan perayaan tahunan ini tidak bisa aku lakukan tanpa kehadiran mereka. Pelayan, berikan para jenderalku ini anggur yang terbaik." Setelah ke-9 jenderal dari Shuzong menerima anggur yang diberikan pelayan, kali ini Shuzong pun tertawa. Dia mengangkat gelas yang ada di tangannya sambil mengatakan, "Raja ini akan mengajak kalian semua untuk bersulang. 1 tahun dari kampanye yang kalian lakukan pasti terasa sangat berat. Maka dari itu, mari kita bersenang-senang hari ini." 9 jenderal yang ada di bawah Shuzong, kini mereka semua mengangkat gelas anggur dan kemudian menghabiskannya dalam 1 tegukan saja. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat tenang ketika melihat adegan ini. Lindong pun sekarang paham bahwa orang yang disebut dengan Komandan Shuzong jelas memiliki beberapa keterampilan untuk menjadi Komandan Iblis. Jika bukan karena Lindong tahu bahwa Komandan Shuzong itu telah menempatkan segel hantu gelap dalam di tubuh Xiaoyan dan para jenderal yang lainnya untuk bisa mengendalikan mereka, maka tingkah laku dari Shuzong hari ini benar-benar meyakinkan semua orang jika dia terlihat seperti orang yang baik. Namun sayangnya, itu hanyalah kedok dari kelicikan seorang Shuzong. Setelah meminum anggur yang ada di dalam gelasnya, kali ini Shuzong pun segera meletakkan gelas itu. Kemudian dia melihat pada Lindong yang ada di samping Xiaoyan sambil tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, saudara, pasti kamu adalah Lindong yang telah mengalahkan gubernur kota Piton Darah. Kamu adalah orang yang cukup berbakat. Tidak heran jika seseorang seperti Jenderal Api akan memanggilmu sebagai kakak." Pada saat kata-kata Shuzong ini terucap, banyak pasang mata yang ada di dalam aula besar segera melihat pada Lindong, dan mereka jelas mengetahui tentang nama Lindong yang telah menyebar di wilayah perang binatang ini. Lindong hanya bisa tersenyum ketika mendengar ucapan dari Komandan Shuzong, lalu dia menjawabnya, "Komandan Iblis, kau terlalu menyanjungku. Mengalahkan Gubernur Caoying itu hanyalah sebuah keberuntungan." Shuzong pun tertawa. Dia melirik ke arah Lindong sebelum akhirnya berbalik dan melihat ke arah Xiaoyan. Hingga detik ini, Komandan Shuzong jelas menyadari kesombongan dari seorang Jenderal Api. Tapi dia benar-benar menganggap manusia Lindong sebagai kakaknya. Hal ini membuat Shuzong tahu bahwa sepertinya Lindong bukanlah manusia biasa. Namun tatapan mata dari Shuzong jelas lebih fokus ketika dia melihat pada Xiaoyan. Mengingat kekuatannya sendiri, Komandan Shuzong berpikir bahwa Lindong hanyalah seorang manusia kecil yang berada di tahap awal kematian mendalam, dan kekuatan seperti itu tidak memiliki ancaman terhadap dirinya. Meskipun Lindong ini bukan orang sederhana, namun Komandan Shuzong, dia jelas bukan orang biasa. Tatapan mata dari Komandan Shuzong sendiri melihat pada Xiaoyan dengan penuh keserakahan besar yang melonjak di dalam matanya. Sementara Xiaoyan juga bisa mendeteksi bahwa dirinya diperhatikan dengan cara seperti itu oleh Komandan Shuzong. Detik berikutnya, Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan mata harimau merahnya kini telah melihat pada Komandan Shuzong dengan cara yang cukup jahat. Dan akhirnya, kedua pasang mata harimau itu kini telah benar-benar saling berpandangan. Aura pembunuh yang tersembunyi kini juga telah melintas di dalam tatapan mata mereka berdua. Ketegangan seperti ini dengan cepat terdeteksi oleh beberapa individu yang memiliki penglihatan tajam. Dalam sekejap saja, raut wajah para individu ini berubah menjadi sangat jelek karena mereka bisa merasakan bahwa suasananya benar-benar telah menegang. Detik berikutnya, kebisingan yang ada di aula besar ini telah berubah menjadi jauh lebih tenang karena situasi yang dilakukan oleh Komandan Shuzong dan juga Jenderal Api. Sementara Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya, mereka telah meletakkan gelas yang ada di tangan mereka. Dan sekarang,
Otot-otot di tubuh mereka sebenarnya juga telah menegang, sementara keringat dingin segera muncul di ketek mereka masing-masing. Sebuah kecemasan kini juga melintas di dalam tatapan mata Huo Miao ketika dia melihat adegan ini. Huo Miao benar-benar tidak menyangka bahwa peringatan yang dia berikan sebelumnya sama sekali tidak efektif pada Jenderal Api. Hal ini membuat Huo Miao berkata dalam hati, harimau bodoh ini masih berani menentang Komandan Shuzong dengan cara seperti itu. Dan setelahnya, Huo Miao pun melirik pada Lindong. Yang kali ini, Huo Miao percaya bahwa Lindong adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Xiaoyan. Tapi Lindong masih tetap terdiam dengan santai, seolah-olah tidak menyadari sesuatu aneh terjadi di tempat ini. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah menundukkan kepalanya sambil melihat cangkir yang ada di tangannya. Setelah beberapa saat ketegangan terjadi, pada akhirnya Komandan Shuzong, dia tersenyum lalu mengatakan, "Haha, Jenderal Apian, kamu masih sangat berani. Dan kamu memang benar-benar layak menjadi jenderal teratas di bawah pimpinanku." Mendengar kata-kata dari Komandan Shuzong, Xiaoyan pun segera tersenyum dan dia menjawabnya. Karena Komandan Shuzong berpikir bahwa kita telah memberikan kontribusi besar, maka aku ingin tahu apakah dirimu akan menyetujui permintaanku. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Shuzong terlihat menjadi cukup serius. Dia segera tersenyum lalu mengatakan, sebenarnya permintaan apa yang dimiliki oleh Jenderal Api? Jangan ragu-ragu untuk menyebutkan hal itu. Dengan kata-kata yang cukup santai, Xiaoyan pun menjawabnya, aku ingin lepaskan segel hantu gelap dalam di tubuh kita semua. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, senyum di raut wajah Komandan Shuzong secara perlahan telah menghilang. Tubuhnya kali ini sedikit condong ke arah depan. Kedua tangannya telah diletakkan di atas lutut sambil menatap tajam ke arah Jenderal Api. Kali ini Komandan Shuzong mengatakan, Jenderal Apian, apakah kamu sedang mencoba menguji batas kesabaran raja ini? Dan apakah kamu berpikir bahwa raja ini akan terus mentoleransi tindakan darimu? Niat membunuh yang sangat kuat sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi, dan akhirnya telah muncul di dalam tatapan mata dari Xiaoyan. Dia pun menatap tajam pada Komandan Shuzong lalu mengatakan, Shuzong, kita berdua sangat menyadari situasi yang terjadi di antara kita. Mengapa kamu harus menjadi orang munafik seperti itu? Bukankah alasan mengapa dirimu menggunakan segel hantu gelap dalam yang kau tanamkan di dalam tubuhku ini adalah untuk menahan supaya diriku tidak pergi dari Gunung Petir Dalam? Dan ini semua adalah karena kamu menginginkan separuh warisan esensi darah yang ada di dalam tubuhku. Dalam sekejap saja, aula besar ini menjadi sangat sunyi, dan tatapan mata yang syok kini segera terlintas pada para pimpinan berbagai faksi yang menyaksikan bahwa suasananya telah berubah menjadi cukup kacau seperti ini. Mereka pun kemudian berkata dalam hati, apakah pada akhirnya eselon atas dari Gunung Petir Dalam akan segera pecah? Suasana di dalam pertemuan gunung hari ini menjadi benar-benar tegang, dan yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa Jenderal Api cukup berani untuk melakukan provokasi pada Komandan Shuzong sampai seperti itu. Bagaimanapun juga, terlepas dari seberapa hebat nama dari Jenderal Api, tapi kekuatannya masih tidak bisa dibandingkan dengan Komandan Iblis Shuzong. Di sisi lain, ekspresi gelap telah muncul di raut wajah Shuzong. Dia melihat Xiaoyan dengan tangan yang sudah mengepal erat. Segera setelah itu, Komandan Shuzong pun berkata dengan nada suara yang cukup dingin, raja ini benar-benar penasaran. Kamu hanya tahu bagaimana caranya bersembunyi dariku di masa lalu, tapi sekarang kamu berani bertindak seperti itu di hadapanku. Mungkinkah kamu telah mendapatkan sebuah dukungan yang membuat kepercayaan dirimu meningkat dengan pesat? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Shuzong melihat pada Lindong yang diam-diam segera mengambil posisi untuk berdiri. Banyak tatapan mata orang yang berada di dalam aula besar kini segera melihat pada Lindong. Mereka pun semuanya bergumam, apakah karena kehadiran Lindong ini
Jenderal Api menjadi sangat berani menantang Komandan Iblis. Namun dia hanyalah manusia yang berada di tahap awal kematian mendalam. Apakah hal itu benar-benar mampu memberikan keberanian yang besar pada Jenderal Api sampai seperti ini? Jangan-jangan Lindong ini bukan orang biasa. Lindong yang sudah mengambil posisi berdiri. Dia segera meletakkan cangkir yang ada di tangannya. Segera setelah itu, Lindong melihat pada Komandan Shusong. Pupil matanya telah berubah menjadi sangat tajam. Yang kemudian, Lindong pun mengatakan, "Komandan Iblis Shusong, aku tidak keberatan dengan Xiaoyan yang harus tinggal di Gunung Petir Dalam ini dan bertarung demi melayani dirimu. Dan bahkan aku juga bisa menerima bahwa kamu telah mengambil setengah esensi darah yang didapatkan oleh Xiaoyan. Namun, kau seharusnya tidak pernah menanamkan segel hantu gelap dalam di tubuh adikku dalam upaya untuk mengendalikan dan juga mengancamnya. Bukan sampah sepertimu yang berhak mengendalikan adikku. Oleh karena itu, hari ini akan menjadi hari di mana aku menuntut pembayaran darimu." Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar terdiam ketika mendengar kata-kata Lindong. Dalam sekejap saja, suasana di dalam aula besar menjadi sangat sunyi dan tegang. Semua orang kini telah terpana ketika mereka mendengar ucapan Lindong. Aula besar ini sekarang telah menjadi sangat sunyi dan senyap. Tatapan mata banyak orang cukup bingung ketika melihat Lindong telah berdiri di kursinya dan melihat pada Komandan Shusong. Beberapa orang kali ini menggali telinganya sendiri karena dia ingin memastikan apakah dirinya tidak salah dengar. Beberapa orang pun saling berpandangan lalu mengatakan, sebenarnya manusia itu datang ke tempat ini untuk menuntut bayaran dari Komandan Shusong. Meskipun mereka semua tahu bahwa Lindong memang cukup mendominasi dan sangat terkenal hanya dalam waktu yang cukup singkat, namun harga diri dari kata-kata Lindong adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Karena yang diajak bicara adalah penguasa dari Gunung Petir Dalam. Dan di saat yang sama, dia juga salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat dan cukup terkenal. Mereka itu adalah para ahli top yang telah mencapai puncak tahap kematian mendalam tingkat sempurna dan hanya satu langkah lagi menuju tahap samsara. Namun pada saat ini, Lindong yang hanya berada di tahap awal kematian mendalam ingin menuntut bayaran dari raja itu. Adegan ini membuat semua orang tampak menjadi sangat lucu. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan untuk tertawa karena alasan yang tidak diketahui. Sebagai individu-individu yang menjadi kepala dari berbagai faksi, tidak ada satupun mereka yang hadir di tempat ini adalah orang biasa. Dan di dalam tatapan mata mereka semua, Lindong juga tidak tampak seperti orang yang bodoh. Namun dia kenapa masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa takut sedikit pun? Banyak orang benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri dari Lindong itu berasal. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang telah hadir membuat kesimpulan bahwa Lindong hanyalah bercanda. Suasananya sekarang telah benar-benar menjadi sangat tegang. Bahkan 8 jenderal yang lainnya, termasuk kelompok dari Jenderal Centong, merasakan hawa dingin yang telah menjalar di dalam tubuh mereka. Mereka semuanya sadar bahwa hari ini Lindong dan juga Xiaoyan memang akan membuat masalah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang membayangkan bahwa Lindong akan langsung bertindak dengan cara mendominasi seperti ini. Karena tindakan dari Lindong, maka mereka sudah tidak memiliki jalan untuk kembali. Sementara tubuh dari Komandan Shusong kini telah dia condongkan ke arah depan. Tatapan matanya melihat tajam pada Lindong. Sementara jejak kemarahan kini telah muncul di dalam tatapan mata harimau itu. Komandan Shusong pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kau sebenarnya ingin menuntut pembayaran atas apa yang kulakukan? Manusia kecil, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menuntut sedikit pun bayaran dari seorang Komandan Shusong." Mendengar kata-kata ini,
sebuah kilatan yang ganas segera muncul di dalam tatapan mata Xiaoyan. Telapak tangannya segera dibantingkan ke arah meja yang ada di depannya. Hal ini dilakukan Xiaoyan sambil mengatakan, "Susong, coba saja maju kalau kau berani." Detik berikutnya, meja batu yang ada di depan Xiaoyan kali ini langsung terlempar ke depan dengan cara yang cukup cepat, dan hal itu membawa kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Pada saat ini akan segera menabrak tubuh Susong. Namun Susong sendiri masih terlihat cukup tenang ketika menghadapi serangan dari Xiaoyan yang telah melemparkan meja batu itu. Dalam sekejap saja, tubuh Susong pun mengeluarkan sebuah aura dari dalam tubuhnya. Pada akhirnya, beng! Meja batu itu pun meledak ketika jaraknya hanya 10 kaki dari Komandan Susong. Hal itu segera berubah menjadi debu dan secara perlahan berjatuhan ke tanah. Komandan Susong pun kemudian berteriak dengan nada kemarahan, "Semua jenderalku, tangkap dua pengkhianat itu." Mendengar kata-kata dari Susong, tatapan mata dari Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E berubah menjadi sangat ganas. Mereka berdua langsung berdiri dari tempat duduknya. Dan pada saat ini, dengan cepat mereka berdua bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Segera setelah itu, Jenderal Tian E pun melihat pada Jenderal Centong dan juga para jenderal lain yang ada di tempat ini. Mereka bisa melihat bahwa Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya masih dengan santai memegangi cangkir yang ada di tangan mereka. Sementara Huo Miao sendiri segera melirik pada Xiaoyan yang telah memiliki tatapan mata yang ganas. Hal itu membuat Huo Miao segera mengatupkan giginya, dan pada akhirnya dia memilih untuk tidak berdiri. Jenderal Tian E pun kemudian berteriak dengan nada yang cukup marah, "Centong, dan juga kalian semua, apa yang sedang kalian lakukan?" Kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa bertukar pandang. Segera setelah itu kilatan yang ganas muncul dalam tatapan mata mereka. Segera setelah itu Jenderal Centong pun mengatakan, "Apakah kau benar-benar tidak tahu apa yang ingin kita lakukan?" Mendengar kata seperti ini, Jenderal Gunung Meng Shan hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kalian berani untuk melakukan pengkhianatan pada Komandan Iblis? Dan apakah kalian benar-benar cari mati? Kalian sebenarnya adalah pemberontak." Adegan yang ada di depan aula ini membuat semua orang yang ada di tempat ini menjadi terkejut. Mereka pun tidak habis pikir sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam gunung petir dalam ini. Kenapa para jenderal memilih untuk melakukan pemberontakan? Sementara Komandan Susong, tatapan matanya melihat pada Jenderal Centong dan dipenuhi dengan kemarahan. Hal ini membuat Komandan Susong mengatakan, "Sebenarnya kalian semua sudah mempersiapkan hal ini." Segera setelah itu, mata dari Komandan Susong melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Jenderal Yan, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu telah berhasil membuat 5 jenderal lainnya untuk melakukan pemberontakan denganku hanya dalam waktu 1 tahun ini." Segera setelah itu, tatapan mata dari Komandan Susong melihat pada Huo Miao yang kemudian dia mengatakan, "Huo Miao, apakah kamu juga berencana mengikuti Jenderal Yan dan melakukan pemberontakan?" Karena sebenarnya Huo Miao itu berbeda dari 5 jenderal besar yang lainnya, dan dia memiliki latar belakang yang cukup mengerikan. Bahkan Komandan Susong tidak berani bertindak gegabah pada Huo Miao, bahkan jika dia memilih melakukan pemberontakan bersama dengan Xiaoyan. Ditanya seperti itu oleh Komandan Susong, Huo Miao hanya bisa dengan lembut menggigit bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengatakan, "Komandan Susong, aku telah membayar hutang budiku pada dirimu. Namun aku berharap bahwa kamu sedikit bermurah hati sehubungan dengan apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, maka kekuatan gunung petir dalam kemungkinan akan langsung jatuh di dalam penderitaan." Mendengar kata-kata dari Huo Miao, Komandan Susong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang masalah ini, Huo Miao. Kata-katamu memang benar, dan kamu telah membalas hutang budi atas kebaikan yang aku berikan padamu sebelumnya. Mulai sekarang dan juga seterusnya, kamu bisa meninggalkan gunung petir dalam." Status dari Jenderal Huo Miao ini berbeda
dari para jenderal yang lainnya karena dia berasal dari salah satu 8 suku raja yang ada di wilayah binatang iblis. Dan itu adalah suku kucing surgawi 9 kehidupan. Mengingat suku ini, maka Komandan Susong tidak berani menempatkan segel hantu gelap dalam di tubuh dari Wo Miao. Jika sampai hal itu ketahuan oleh para tetua dari suku kucing surgawi, maka gunung petir dalamnya akan langsung dihancurkan oleh suku ini. Meskipun Komandan Susong sendiri juga merupakan bagian dari suku harimau neraka kegelapan, tapi tidak mungkin bagi dirinya untuk memulai perang dengan salah satu dari 8 suku raja. Wo Miao yang mendengar ucapan dari Komandan Susong hanya bisa mengepalkan tangannya dan tatapan matanya kini telah berkedip. Namun dia tidak ingin mengatakan apapun lagi. Komandan Susong pun secara perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dia segera tertawa lalu mengatakan, "Haha, semuanya, raja ini pada awalnya ingin membuat semua orang bersenang-senang. Tapi aku tidak menyangka beberapa masalah akan muncul di tempat ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Dan masalah ini juga tidak penting. Setelah raja ini berhasil menangani para pemberontak itu, maka pertemuan gunung kita akan dilanjutkan seperti sebelumnya." Tatapan mata semua orang yang ada di dalam aula saling berhadapan. Segera setelah itu mereka dengan cepat tertawa kering karena mereka tahu dengan adanya masalah besar yang terjadi di gunung petir dalam hari ini, kemungkinan kekuatan dari faksi itu akan berkurang jauh dan tidak bisa diselesaikan. Pada saat itu, mereka semua juga akan mengambil kesempatan untuk meninggalkan kendali dari gunung petir dalam. Bagaimanapun juga, terlepas dari seberapa hebat Komandan Susong, dia pasti akan mendapatkan kesulitan untuk menangani semuanya sendirian tanpa memiliki para jenderal yang bekerja di bawahnya. Namun sekarang, tatapan mata dari Komandan Susong mengabaikan semua orang yang memiliki pemikiran buruk seperti ini. Di dalam tatapan matanya, semua orang itu tidaklah penting. Begitu Komandan Susong bisa membersihkan para pemberontak ini, maka dia akan membuat semua orang mengetahui kekuatan yang sebenarnya. Segera setelah itu, semua orang yang memiliki pemikiran buruk tidak akan berani berbuat macam-macam. Jika mereka masih memikirkan untuk meninggalkan kendali dari gunung petir dalam, maka di masa depan, Komandan Susong akan menggunakan metode yang kejam dan menghabisi para orang-orang yang memiliki pemikiran buruk itu. Tidak lama kemudian Komandan Susong pun berbicara dengan nada suara yang lemah. "Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya, raja ini akan memberikan kalian semua kesempatan. Setelah 10 detik, jika kalian mengambil tindakan untuk menangkap Jenderal Yan, maka aku akan mengabaikan masalah dan juga kesalahan kalian di masa lalu." Wajah dari Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya pada saat ini memiliki ekspresi yang cukup kaku. Tapi mereka tidak segera mengambil tindakan. 10 detik pun telah berlalu dan ekspresi kemarahan kini telah melonjak di dalam mata Komandan Susong. Dia pun mengepalkan tangannya. Dalam sekejap saja simbol cahaya hitam telah muncul. Kemudian dia menghancurkan simbol itu. Namun ledakan besar tidak terjadi seperti apa yang diharapkan oleh Komandan Susong. Sudut mulut dari Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya hanya bisa tersenyum, sementara keganasan kini telah muncul dalam tatapan mata mereka ketika melihat Komandan Susong. Ketakutan di dalam hati mereka sebenarnya juga telah menghilang dan dipenuhi dengan kemarahan. Selama ini Jenderal Centong dan juga yang lainnya jelas menyadari apa yang disebut dengan simbol hitam di tangan Komandan Susong. Jika dia menghancurkan simbol itu, maka segel hantu gelap dalam yang ada di tubuh mereka juga akan meledak. Di saat yang bersamaan, tubuh para jenderal itu juga akan langsung hancur. Tapi kali ini, hal itu benar-benar tidak terjadi. Lindo yang menyaksikan pertunjukan dari Komandan Susong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, segel hantu gelap dalam di tubuh mereka semua, akulah yang telah melepaskannya." Komandan Susong memiliki ekspresi wajah yang cukup pucat. Dia menghirup nafas dalam-dalam lalu mengatakan,
Jadi seperti itu ya. Dia pun segera melihat tajam ke arah Lindong. Ekspresi raut wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan. Lalu mengatakan, setelah aku menangkapmu, aku akan menanamkan 100 segel hantu gelap dalam di tubuhmu dan membiarkanmu menikmati segel ini dengan benar. Mendengar kata-kata dari Komandan Suzong membuat Xiaoyan marah. Lalu dia berteriak, Suzong, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya dan hal itu segera berubah menjadi harimau hitam yang telah meraung ke arah langit. Dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyan telah menghilang. Dia melesat dengan sangat cepat ke arah Suzong. Namun ketika Xiaoyan akan bertabrakan dengan tubuh Komandan Suzong, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam yang lainnya kini telah muncul dari aula besar dan kemudian muncul di hadapan Komandan Suzong seperti sebuah bayangan. Detik berikutnya, dar! Dua tinju besar saling berbenturan dan badai energi pun segera tersebar di dalam aula ini. Hal itu membuat penjaga bayangan dan juga tubuh dari Jenderal Api dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah kekuatan benturan itu tersebar, semua orang kali ini melihat ke arah atas dan kemudian mereka bisa melihat sebuah sosok yang telah berdiri di samping Komandan Suzong. Sosok ini menggunakan jubah berwarna hitam dan kekuatan Yuan yang terpancar dari dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu, setara dengan kekuatan Komandan Suzong, Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya ketika melihat sosok bayangan hitam itu, mereka langsung mengatakan, sebenarnya penjaga bayangan juga telah muncul. Di sisi lain, Lindong juga tidak terkejut sama sekali. Ketika melihat penjaga bayangan itu, Lindong bisa merasakan bahwa penjaga bayangan itu memiliki kekuatan yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Komandan Suzong pun, dia tertawa dengan cara yang cukup dingin sambil mengatakan, kalian dasar jabingan. Raja ini sebenarnya sudah tahu bahwa binatang buas sepertimu memiliki niat membunuh yang besar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang telah membuat persiapan? Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, penjaga bayangan berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan itu sesuai dengan harapanku. Sebuah ejekan pun muncul di sudut mulut dari Komandan Suzong. Segera setelah itu dia mengatakan, apakah begitu? Bagaimana jika ditambah dengan satu komandan iblis lagi? Semua orang yang ada di dalam aula besar ini pun tercengang. Lalu mereka mengatakan, apa? Satu komandan iblis? Dan tiba-tiba saja sebuah tawa yang keras bergema di dalam aula ini. Segera setelah itu, suara perkataan pun terdengar. Haha, Suzong, seperti apa yang kau katakan? Para jenderal-jenderalmu yang top itu memang memiliki niat untuk melakukan pemberontakan selama pertemuan gunung ini. Detik berikutnya, udara yang ada di dalam aula besar ini segera meledak. Sebuah batu besar kini segera terjatuh dari atap. Dan kemudian, seorang pria yang menggunakan baju sirah singa disertai dengan aura mencengangkan telah muncul di hadapan banyak mata orang. Semua orang yang melihat pria dengan baju sirah singa itu, ekspresi wajah mereka segera berubah. Dan hal ini juga terjadi pada kelompok Jenderal Centong dan juga para jenderal lain yang wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat. Mereka pun kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah komandan iblis dari Bukit 100 Binatang dan dia adalah Komandan Qinshi. Jelas tidak ada satupun dari mereka yang ada di tempat ini bisa mengira bahwa Komandan Suzong akan benar-benar mengundang komandan lain ke tempat ini. Komandan Qinshi pun tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan, Suzong, raja ini telah setuju untuk membantu dirimu. Namun kamu seharusnya tahu dan sadar berapa harga yang harus kau bayar padaku. Suzong pun berbicara dengan nada suara yang cukup gelap. Bunuh bocah manusia itu dan aku akan setuju dengan permintaanmu saat ini. Detik berikutnya tatapan mata dari Komandan Qinshi melihat Lindong. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, sepertinya aku telah menemukan kesepakatan yang bagus untuk kali ini. Baiklah, biarkan aku melakukan apa seperti yang kamu katakan.
Komandan Kinsi pun langsung mengaum dengan keras. Dan auman itu adalah auman singa yang garang. Dalam sekejap saja tubuhnya bergerak menjadi kilatan cahaya. Dan kini sebuah aura seperti singa emas telah mengarah pada Lindong dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Namun Lindong masih tetap tenang ketika menghadapi serangan hebat dari Komandan Kinsi. Detik berikutnya, cahaya keemasan itu telah benar-benar muncul di atas kepala Lindong. Sebuah keputusasaan tanpa sadar telah melonjak di dalam tatapan mata dari kelompok Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya, ketika mereka semua bisa merasakan gelombang energi sangat liar dan juga ganas yang kali ini akan menghantam tubuh Lindong. Pada akhirnya, dar, suara ledakan pun terjadi. Banyak bebatuan yang ada di tempat ini langsung terlempar, dan semua orang pun melihat di tempat duduk Lindong sambil mengatakan, apakah manusia itu telah terbunuh oleh satu serangan dari Komandan Kinsi? Di sisi lain, Komandan Susong tertawa dengan keras ketika melihat adegan ini, karena dia tahu bahwa kekuatan dari Kinsi itu mirip dengannya. Dengan satu pukulan tenaga penuh dari seorang Komandan Kinsi, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna pasti akan terluka atau bahkan terbunuh. Apalagi hanya seorang Lindong yang hanya di tahap awal kematian mendalam. Beberapa menit kemudian, debu yang ada di tempat ini berangsur-angsur telah menghilang. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat sosok kurus yang masih dengan tenang duduk di tempat duduknya. Dan mereka juga melihat bahwa sosok itu masih dengan santai memegang cangkir anggur di tangannya. Bahkan dia masih dengan santai meminum anggur itu. Hal ini benar-benar membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih hidup dan terlihat sangat santai. Tatapan mata Lindong kini melihat pada Komandan Susong. Dia tersenyum dengan niat membunuh yang besar sambil mengatakan, Komandan Susong, maaf sekali, aku juga telah mempersiapkan hal ini. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Dan tidak lama kemudian, sosok yang bertubuh besar dan hitam kini telah muncul di samping dari Lindong. Sosok ini sendiri telah dengan erat meraih tangan dari Komandan Kinsi. Dan sebenarnya, pukulan bertenaga penuh dari Komandan Kinsi telah diblokir dengan cara yang sangat mudah oleh sosok hitam itu. Sosok hitam itu kali ini berdiri di samping dari Lindong. Tanah dalam jarak 10 kaki dari tempat Lindong berada sebenarnya tidak tersentuh sama sekali. Bahkan tidak ada retakan sekecil pun yang menyerang area itu. Dan ini sebagai bukti bahwa kekuatan sekecil apapun dari serangan penuh Komandan Kinsi tidak bisa lolos dari sosok hitam ini. Tatapan mata banyak orang yang ada di dalam aula benar-benar menyusut ketika mereka semua melihat adegan yang ada di hadapannya kali ini. Segera setelah itu, sebuah keterkejutan muncul di raut wajah banyak orang. Hal ini membuat banyak orang itu kemudian berkata dalam hati, sebenarnya siapa sosok hitam itu? Bahkan salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat tidak bisa melakukan apapun terhadap sosok ini. Di dalam kebingungan banyak orang, tiba-tiba saja salah satu orang kini mengatakan sebenarnya itu adalah sebuah boneka. Hal ini hanya bisa membuat banyak orang menelan ludah mereka masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka bahwa itu hanyalah sebuah boneka, tapi memiliki kekuatan sebanding dengan komandan iblis. Keputusasaan yang sebelumnya muncul di dalam tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya kini juga telah berubah menjadi keterkejutan dan juga keheranan. Mereka pun benar-benar tercengang ketika melihat pada Lindong yang berada di bawah perlindungan dari sosok hitam. Wajah dari Lindong masih terlihat sangat santai dan bisa mereka lihat dengan jelas. Hal ini membuat Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya benar-benar menganggap Lindong sebagai sosok yang sangat misterius dan juga tidak terduga. Hal itu membuat mereka pada akhirnya mengerti
kenapa Jenderal Api Xiaoyan, seorang yang tidak bisa dijinakkan, bersedia memanggil Lindong sebagai sebutan kakak laki-laki. Selama ini, Xiaoyan adalah karakter yang terlihat sangat ganas, sementara Lindong adalah seseorang yang terlihat sangat sopan, tapi sebenarnya dia adalah yang paling menakutkan. Ekspresi di raut wajah Komandan Qinzi pun segera berubah. Setelah itu, dia berteriak, "Kamu sebenarnya ingin memblokir raja ini hanya dengan menggunakan boneka." Setelah mengatakan hal ini, cahaya keemasan pun kembali meletus dari dalam tubuh Komandan Qinzi. Dia pun melemparkan dua tinjunya ke arah depan seperti badai. Dan selanjutnya, hal itu segera berubah menjadi kepala singa yang telah mengamuk, kemudian meninju dengan keras pada mayat pemakan langit dari segala arah. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat mayat pemakan langit bergerak dari tempatnya berdiri. Sementara Lindong yang ada di belakang mayat pemakan langit ini hanya bisa tersenyum tipis ketika melihat keterkejutan di raut wajah semua orang. Detik berikutnya, seluruh tinju berkekuatan tinggi dari Komandan Qinzi telah benar-benar menghilang. Hal ini membuat wajah dari Komandan Qinzi telah berubah menjadi hitam dan putih. Dia pun segera mengambil langkah mundur dengan tatapan mata penuh keheranan, karena mayat pemakan langit itu yang awalnya dia hina sebenarnya mampu menghilangkan semua kekuatan yang telah dia lancarkan. Komandan Qinzi pun kali ini melihat pada Komandan Shuzong. Tatapan matanya berubah menjadi cukup muram, lalu mengatakan, "Shuzong, sepertinya kamu telah menyinggung orang yang sangat merepotkan. Bocah itu bukanlah bocah sederhana." Tatapan mata jahat dari Komandan Shuzong melihat pada Lindong, yang kemudian perlahan dia mengatakan, "Tidak heran kau berani membuat masalah di Gunung Petir dalamku. Ternyata kau memiliki beberapa trik di dalam lengan bajumu." Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Dia segera mengepalkan tangannya, dan cangkir anggur yang ada di tangan Lindong kini telah berubah menjadi debu. Segera setelah itu Lindong berdiri. Tatapan matanya melihat tajam pada Shuzong, lalu mengatakan, "Aku sudah berkata sebelumnya bahwa aku datang ke tempat ini untuk menuntut bayaran atas nama adikku." Shuzong menyipitkan mata. Dia menjawabnya, "Hanya dengan boneka seperti itu." Lindong pun tersenyum sambil berjalan ke arah Shuzong. Dia berkata, "Ada juga diriku yang harus kau hadapi." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hijau yang cukup terang keluar dari dalam tubuh Lindong, dan banyak tato naga hijau kini telah terlihat di tubuh Lindong. Hal itu segera mengeluarkan suara raungan ke langit. Dalam sekejap saja, raungan naga benar-benar mengguncang seluruh aula besar ini. Tekanan yang sangat kuat juga dipancarkan dari dalam tubuh Lindong ketika tato naga hijau itu telah muncul dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini pun ketakutan ketika mereka bisa merasakan aura dari Lindong. Banyak orang kali ini mengatakan sebenarnya tekanan aura ini adalah dari suku naga. Tapi kenapa tekanan seperti ini bisa muncul dari seorang manusia? Sebuah keterkejutan juga terlintas jelas dalam tatapan mata Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya ketika mereka melihat adegan ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dengan jelas mengetahui siapa Lindong sebenarnya, karena dia benar-benar memiliki banyak rahasia di dalam dirinya. Sebuah cahaya hijau juga telah berputar-putar dalam tatapan mata Lindong. Dia melihat Shuzong dengan cara yang cukup kejam. Kemudian Lindong mengatakan, "Xiaoyan, penjaga bayangan itu seharusnya bisa kau hadapi, sementara aku akan menghadapi komandan itu." Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kakak, berhati-hatilah." Di sisi lain, sebuah keganasan juga telah muncul di sudut mulut dari Komandan Shuzong. Dia pun melirik pada Komandan Qinzi lalu mengatakan, "Qinzi, aku akan menyerahkan urusan boneka itu padamu, dan kamu hanya perlu menahannya, karena itu hanyalah sebuah boneka. Setelah aku berhasil menghabisi bocah itu, maka secara alami boneka ini juga akan berhenti melakukan penyerangan." Komandan Qinzi pun tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan, "Baiklah." Namun pada saat itu,
boneka ini akan segera menjadi milikku ketika kamu berhasil menghabisi bocah itu. Meskipun Komandan Kinshi merupakan sebuah pimpinan dari faksi yang besar, tapi dia juga masih menginginkan boneka ini. Bagaimanapun juga, mayat pemakan langit sebanding dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Mendengar kata-kata dari Kinshi, kelopak mata dari Suzong pun berkedut. Namun dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Jelas pada saat ini, meskipun Komandan Suzong juga menginginkan boneka itu, tapi dia pada akhirnya menyerah karena tidak ingin berdebat dengan Komandan Kinshi. Dan dia masih membutuhkan bantuan dari komandan itu. Sambil mengepalkan kedua tinjunya, aku akan menyingkirkan bocah itu dengan waktu yang cepat. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam segera melonjak keluar dari dalam tubuh Komandan Suzong. Dalam sekejap saja, tubuhnya pun membengkak menjadi sangat besar. Dan simbol-simbol harimau kini juga telah muncul. Sementara bulu-bulu hitam seperti logam kini juga telah tumbuh di seluruh tubuhnya. Hanya dalam waktu yang singkat, tubuh dari Komandan Suzong kini telah berubah bentuk menjadi setengah binatang dengan aura penghancur yang sangat mengerikan. Semua orang yang hadir di tempat ini jelas bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan di dalam tubuh dari Komandan Suzong setelah dirinya mengambil tubuh setengah binatang ini. Seolah-olah kekuatan seperti itu bisa langsung menghancurkan gunung hanya dalam satu gerakan. Tatapan mata yang tajam dari Komandan Suzong melihat pada Lindong. Aura yang mengerikan juga telah menyebar dari dalam tubuhnya. Dan Komandan Suzong ini berkata, ini adalah mode tempur dari suku harimau neraka kegelapanku. Bocah, aku akan memilihkan kuburan yang bagus untuk kalian berdua di Gunung Petir dalam ini. Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun segera melangkah maju sambil mengatakan, lebih baik kamu mencari kuburan yang terbaik untuk dirimu sendiri di tempat ini. Suara raungan naga kini juga telah bergema di dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya Lindong berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat dengan cepat ke arah depan. Tongkat Kaisar Petir kini juga telah dikeluarkan dalam genggaman tangan Lindong. Di sisi lain, Xiaoyan pun juga langsung mengaum dengan keras. Cahaya berdarah dan juga aura yang ganas kini telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Dia juga telah bergerak dan akan melakukan pertarungan dengan penjaga bayangan. Pada akhirnya, pertempuran yang sengit pun terjadi di tempat ini. Banyak riak energi yang menyebar dengan cara menakutkan dan dalam sekejap saja mengubah aula menjadi sangat berantakan. Semua orang kali ini hanya bisa mengambil langkah untuk mundur karena mereka takut akan terlibat di dalam pertarungan ini. Di sisi lain, Jenderal Centong dan juga yang lainnya, mereka mengambil nasi kemudian makan siang. Tatapan mata mereka masih terpaku pada Jenderal Mengshan dan juga Jenderal Tian-E. Jenderal Centong pun tahu, selama Lindong mampu mengalahkan Komandan Suzong, maka mereka akan segera mengambil alih kendali atas Gunung Petir Dalam. Detik berikutnya, tongkat Kaisar Petir milik Lindong telah berbenturan dengan tinju harimau dari Komandan Suzong. Percikan api yang besar dan banyak kini telah menyembur di udara dan gelombang kejut yang dihasilkan benar-benar sangat menakjubkan. Bahkan hal itu membuat meja dan kursi batu yang ada di bawahnya segera berubah menjadi debu. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun dengan cepat bergerak dan kali ini tubuh dari Lindong telah muncul di atas Komandan Suzong seperti hantu. Dengan satu sentakan lengannya, sebuah guntur telah bergema di tempat ini dan kemudian petir yang tidak terhitung jumlahnya telah dikeluarkan dari dalam tongkat Kaisar Petir dan hal itu melesat dengan cepat untuk menyerang seluruh organ vital yang ada di tubuh Komandan Suzong. Melihat serangan petir ini, Komandan Suzong pun mengeluarkan cahaya hitam dari dalam tubuhnya sambil berteriak, perisai tubuh emas jurang kegelapan. Dalam sekejap saja, tubuh dari Komandan Suzong seolah-olah terbuat dari logam hitam yang benar-benar keras. Pada akhirnya, petir-petir yang kejam dari Lindong itu menghantam tubuh dari Komandan Suzong dan menimbulkan percikan bunga api yang berterbangan kemana-mana. Namun tubuh dari Komandan Suzong tidak bergeming. Pada akhirnya dia mengungkapkan kekuatan sepenuhnya dari seorang komandan.
Sambil tersenyum ke arah Lindong, Komandan Susong pun mengatakan, hanya dengan kemampuan seperti ini, tampaknya raja ini telah melebih-lebihkan kekuatanmu. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Susong mengepalkan tinjunya dan dia melemparkan beberapa pukulan ke arah depan. Kekuatan Yuan hitam kini telah keluar dari dalam tinju Komandan Susong. Ketika dia berkata, tinju jurang kegelapan. Tinju dari Komandan Susong ini seperti gunung Merapi Tante Sylvie yang akan segera meletus dengan keras. Hal itu segera berubah menjadi harimau hitam yang mengaum ke arah langit dan membawa niat membunuh yang sangat mengerikan ketika menyerbu ke arah Lindong. Sementara Lindong yang masih berdiri di udara, suara auman naga pun segera muncul dari dalam tubuhnya dan kemudian banyak tato naga hijau kini dengan cepat keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun menyentakkan tangannya dan dalam sekejap saja lengan dari Lindong telah berubah menjadi lengan naga. Lindong pun tidak menyerah. Dia langsung melakukan bentrokan langsung dengan tinjuan dari Komandan Susong. Pada akhirnya, dar! Tinju harimau dan juga cakar naga saling bertabrakan dan energinya menyebar dengan cepat di dalam aula ini. Hanya dalam beberapa detik, pilar cahaya besar penyangga dari aula kini telah benar-benar hancur. Aulanya pun menjadi condong, seolah-olah itu akan segera runtuh. Banyak orang segera melarikan diri dari dalam aula. Selanjutnya, mereka benar-benar menyaksikan bahwa aula besar ini sekarang telah hancur dan itu berubah menjadi reruntuhan. Detik berikutnya, sebuah ledakan yang keras pun terdengar dan semua orang bisa melihat bahwa sosok Lindong telah keluar dari dalam reruntuhan. Tongkat kaisar petir yang ada di tangannya dihantamkan ke arah tanah dengan keras dan langsung menimbulkan sebuah robekan yang dalamnya 10.000 kaki. Dan akhirnya tubuh dari Lindong pun kini telah kembali stabil. Di sisi lain, batu-batu yang besar pun juga telah diledakkan di dalam reruntuhan. Pada saat ini, tubuh dari Komandan Susong juga telah keluar dipenuhi dengan aura jahat. Dia pun segera mengambil langkah untuk maju dan melesat ke arah Lindong dengan sangat cepat. Sebagai salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat, jelas Komandan Susong ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sambil melesat ke arah Lindong, Komandan Susong pun mengatakan, apakah ini semua kekuatan yang telah kau miliki? Detik berikutnya, ketika Komandan Susong melihat Lindong berada di jarak yang cukup jauh, dia pun segera mengayunkan kakinya dan menendang batu besar yang ada di hadapannya. Dalam sekejap saja, batu itu pun melesat dengan cepat ke arah Lindong dan akan menabraknya. Lindong yang melihat batu besar itu telah menuju ke arahnya dengan cepat. Tatapan mata Lindong telah berubah dengan niat membunuh yang sangat besar. Suara raungan naga juga telah terdengar dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu semua orang bisa melihat tato-tato naga hijau telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan kemudian tato ini berubah menjadi ekor naga yang kemudian terayun dalam sekejap saja menghancurkan batu besar itu. Detik berikutnya, banyak suara auman naga terdengar dan memekakkan telinga semua orang yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat tato naga hijau telah kembali keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan itu adalah 100 tato naga hijau. Kemunculannya membuat tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mampu mengalahkan Komandan Susong dengan 100 tato naga hijau yang telah dia keluarkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.